Hello guys, welcome back to my channel Underscore Zaman Now, dan pada video kali ini kita kedatangan seorang atlet nih dari dunia percaturan ya bisa dibilang. Halo, boleh perkenalan diri dulu nih? Ya, perkenalkan nama saya Fain Faruk. Udah gitu doang. Oke, oke, Habib Ayun Faruk ya. Eh, Gimana sih kan Afifa nih mungkin ya teman-teman ya yang gue tahu sendiri atau teman-teman yang lain mungkin yang teman dekat Afifa ini tahu bahwa Afifa itu adalah seorang atlet catur ya. Gimana jadi seorang atlet catur tuh gimana sih perasaannya? Rasanya sih nano-nano ya, ada senang, ya, ya senang sih, lebih banyak senangnya. Oke, lebih sebanyak senangnya. Oke, boleh diceritain nggak pengalaman awalnya itu gimana sih? Kok bisa tiba-tiba jadi atlet catur? Oke, jadi awalnya itu dari pas SD. Nah, SD ada guru ekskul ngajar catur, terus dari orang tua disupport buat main catur kan. Nah, udah gitu ya udah dari situ ada kompetisi. Nah, kebetulan kan asalnya emang dari Jawa Timur ya, sebelum pindah ke Jakarta. Nah, dari Jawa Timur itu kita direkrut sama Universitas Gunadarma. Nah, jadi dari SD itu kita udah di bawah Yayasan Gunadarma gitu. Nah, sampai sekarang lah itu berlanjut dari SD kompetisi pertandingan terus sampai sekarang. Oke, mantap ya. Berarti dari SD ya, udah lama banget ya berarti ya, udah ada berapa tahun ya? Oke, 12 tahun kurang lebih main catur. 12 tahun ya. Oke. Gimana sih pas awal-awal main catur itu ada kendala apa sih? Kalau yang pertama sih, yang nama pertandingan ya kan nggak pasti selalu menang atau juara, yang namanya kalah, terus waktu mental down, ketemu lawan yang berat, nah yang kayak gitu-gitu sih lebih ya teknisnya lah pas di pertandingannya. Oke, oke. Iya ya, di catur sendiri kan udah 12 tahun ya, berarti udah sangat lama nih. Apa aja sih kompetisi yang udah Afifa ikuti, terus juara-juara berapa aja nih? Ya alhamdulillah udah udah pernah lah ngerasain dari tingkat provinsi, nasional, dan alhamdulillah juga tingkat internasional juga udah pernah. Nah, yang terbaru yang kemarin itu di antar universitas Asia. Kemarin juga Hmm, bawa nama Gunadarma. oke. Mahasiswa juga. Ya, kalau juaranya paling tinggi juara berapa? Satu lah ya. Pernah waktu kelas 3 SMP di World School Chess Championship di Brazil pernah juara satu. Widih, luar biasa. Iya, iya, mantap. Oke. Oke, juara udah pernah banyak meraih juara lah ya. Juara satu, dua, tiga lah ya. Secara umum gitu ya. Nah, terus untuk ini nih mungkin agak sedikit sensitif gitu dengan hadiah gitu ya. Kira-kira hadiah yang paling tinggi itu berapa gitu? Itu sih hadiah tuh relatif ya. Hmm. Cuman kebetulan saya ingat berapa ya? Banyak sih lupa. Cuman ya Puluhan juta 10, ya? 20 juga pernah lah. Ya Oke. sekitar gitu lah. Tergantung tingkatnya sih. Semakin tinggi tingkatnya pertandingannya gitu, dia Hmm? bisa sampai puluhan gitu. Iya, iya. Mantap. Berarti apa ya bisa dibilang udah sangat profesional lah ya. Oke. Gimana sih mungkin ini kan Afifa nih salah satu beasiswa gitu ya dari kampus gitu ya yang bisa dibilang. Nah, eh, ada nggak konsekuensi gitu apabila ikut eh, kuliah gitu di satu sisi ada caturnya juga gitu dengan adanya waktu yang bertabrakan gitu. Mungkin ini untuk membagi waktu gitu ya dalam hal membagi waktu buat teman-teman yang kayaknya kesulitan gitu membagi waktu tuh gimana sih tips dari Kakak Afifa nih? Siapa kak? Konsekuensinya sih ya kalau jadi aku tuh pasti kalau
pas turnamen jadwalnya tabrakan sama ujian tuh gitu. Nah kebetulan kampus itu nge-support, jadi tuh enaknya kita bisa izin ada susulan. Nah itu juga kampus sih ngedukung sejauh ini sampai sekarang juga, terus ada kemudahan, terus juga alhamdulillah dari teman-teman juga. Andre sebagai ketua kelas kebetulan juga wah sangat support. Mantap mantap. Waduh, kasihan banget. Ketua kelas apa ya? Oke, saya mendadak lupa saya. Oke, iya mantap ya. Berarti untuk bisa lah ya dari kampus sendiri mensupport gitu ya. Hmm. Nah, kalau di apa namanya di kan itu kan kompetisinya tentunya ada yang di Jakarta gitu ya, ada yang di luar kota atau yang di luar negeri ya, tergantung lokasi ya. Iya. Nah, gimana sih dalam hal ini apa namanya di situasi pandemi yang kayak gini? Nah, itu apakah sulit untuk perizinan? 2 tahun ke belakang itu kebanyakan turnamen yang awalnya offline, kita saling ketemu sama lawan. Nah sekarang tuh ke belakang-belakang itu mungkin kebanyakan itu jadi online, turnamen online gitu. Nah baru sekarang setelah protokol kesehatan mulai nggak seketat dulu lah ya, perizinan pertandingan juga udah mulai boleh, jadi baru ada turnamen besar. Mungkin dia harus tetap pakai masker, tes antigen, vaksin gitu-gitu. Tapi sebelumnya sih lebih banyak ke turnamen catur berbasisnya tuh online gitu. Oke, berbasis online ya. Tapi kalau online itu kan kita tahu kalau ada kendala sinyal itu gimana cara ngadapinnya? Oh iya, itu sih mungkin kendalanya emang sinyal. Terus juga selain sinyal itu konsekuensi pemain ya, kalau kalah, kalau sinyalnya hilang waktu Hmm, permainan ya kebanyakan ya kalah gitu, nggak ada toleransi buat sinyal. Nah selain sinyal juga kesulitannya tuh kalau main online tuh, kalau di catur itu ada yang curang, cheating gitu. Jadi bukan dia yang main, entah dijoki sama orang lain atau dia itu pakai aplikasi lain lagi gitu. Itu juga sering sih. tapi bukannya ada ini ya harus on kamera gitu ya? Nggak ada ya? Nggak Ya ketahuan paling ya? paling nah yang paling sistem yang paling bagus ya gitu. Kita main catur, Hmm. ini kamera depan ya. Terus di samping ada monitor juga, ada kamera juga. Nah, apa yang harus selalu on juga gitu. Oh, Kemarin turnamen terakhir turnamen mahasiswa itu juga kayak gitu sistemnya. iya ya, mantap ya. Berarti itulah kalau apa ya keunggulan dari teknologi. Oke, tetapi tidak kita bahas teknologi. Kita akan bahas tentang catur ini ya. Oke, mungkin boleh nih Kak Viva mungkin kasih apa ya sedikit tips-tips nih buat yang pengen jadi atlet catur gitu. Memulainya gimana gitu dan harus apa yang harus dipersiapkan. Kalau buat aku sendiri yang pasti tuh konsisten. Kita harus konsisten. Jadi awalnya belajar tuh ya harus tekun, rajin gitu. Terus kalau ada kompetisi ya mentalnya juga perlu dipersiapin. Gitu sih. Ya biasa sih. Yang intinya harus rajin latihan gitu. Nanti juga lama-lama kemampuan kita juga bakal meningkat. Terus kalau dapat di atas ya harus bisa mempertahankan. Oke, oke. Jadi harus apa tadi? Harus menyiapkan mental ya. Konsisten, terus juga jangan lupa siapin mental. Mhm. Iya, iya. Oke, oke. Sebenarnya catur itu apa ya? Bisa dibilang susah-susah gampang ya. Ya, Tapi susah-susah kalau sih. udah atlet sih udah jago lah, udah biasa, udah gampang. Kali 3 langkah udah langsung skakmat. Iya kan? Oke. Eh itu sih Afifa ya mungkin yang apa ya? Yang bisa Afifa sharingkan gitu ya. Oke, dari Afifa sendiri nih mungkin ada tadi kan udah ada tips-tips nih. Mungkin ada yang pengen apa ya, selain tadi ada mental dan juga apa tadi persiapan latihan yang cukup matang ya. eh ada nggak sih hal lain gitu yang harus dipersiapkan dari seorang atlet catur gitu? Catur sih kesannya tuh latihannya nggak perlu pakai fisik ya. Cuman di balik itu juga kita harus tetap menjaga fisik kita biar tetap
fit gitu. Ya, tetap harus ada olahraga ringan karena kan catur bisa sampai berjam-jam, Ya, sampai 6-5 jam duduk terus. Nah, itu juga harus tetap olahraga, harus ada olahraganya gitu. Terus juga minumnya yang cukup, minum yang banyak gitu. ya. Oh iya, pernah nggak sih ini kan apa olahraga yang cukup menguras pikiran gitu ya? Pernah nggak sih Iya. di saat satu kuliah tuh lagi pusing sama tugas ya, terus satu sisi ya harus ada mikirin catur gitu yang mikirin berjam-jam gitu. Pernah nggak? Iya, pernah sih kalau pas semester awal mungkin ya, pas lagi banyak-banyaknya deadline tugas, praktikum, terus ada turnamen, jadi kayak kejar-kejaran tuh semuanya tuh udah Hmm, pusing. Cuman ya, tapi ya kita gimana kita ngaturnya, ya mana yang harus diprioritasin waktu itu ya pasti lancar sih. lancar lah ya. Oke, oke. Iya, 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 paham, paham. Oke, berarti dari SD gitu ya. Untuk beasiswa sendiri nih, kita bahas tentang beasiswa. Mungkin teman-teman itu ada yang tertarik apa namanya pengen beasiswa gitu kebanyakan yang nggak mau pakai biaya. Nah, untuk beasiswa ini tuh didapetinnya caranya gimana tuh? Kebetulan sih ya kalau Gunadarma itu buat kampus Gunadarma itu sendiri itu catur itu suatu olahraga yang sangat diperhatiin. Jadi nggak cuma catur sih. eh di Gunadarma tuh ada yang buat pencari bakatnya, yang Hmm, gitu, yang bisa ya, nyari kita, terus talent juga scouting ya. Iya. ya, gitu, terus juga kita sebenarnya bisa ngajuin, tapi juga ya harus tetap lewat orang-orang tertentu itu yang di Gunadarma. Nanti juga nanti pasti ada dikasih tahu jalurnya, persiapannya apa-apanya gitu. Nah, dari situ Oke, dari situ ya. Berarti disiapin tadi dilirik gitu ya lebih tepatnya ya. Dari banyak bukan gimana? orang gue namanya kebanyakan sih dari pihak kampusnya yang mencari atlet-atlet tersebut gitu. Cuman Hmm, kalau kita yang mengajukan juga bisa. Cuman ya pasti kalau tergantung jenis olahraganya apa. Kalau catur kan induk organisasinya kan Percasi tuh. Nah, dari ya. Percasi itu kita bisa uh, dicarikan ataupun mencari beasiswa gitu. Kalau dari olahraga lain juga hampir sama sih. Ada tenis meja, bulu tangkis, bridge, gitu-gitu semua bisa. Di Gundar Oke. juga banyak atlet lain gitu. Nah, biasanya syarat untuk beasiswa itu kan ada syarat tertentu gitu ya. Apakah ada syarat yang mungkin apa namanya belum ada pengalaman gitu, yang baru mau daftar gitu, istilahnya belum ada apa ya, juara-juara gitu belum ada tapi masih kosong pengalaman gitu. Apakah bisa gitu daftar? Kalau sejauh ini sih belum belum pernah lihat sih yang kayak gitu, karena kebanyakan rata-rata pasti yang udah atlet, walaupun dia belum profesional, tapi seenggaknya atau minimal itu udah punya prestasi tingkat provinsi, kebanyakan gitu. Hmm, berat Mungkin ya, visi ya. kalau ada latihan Kalau dari RT aja provinsi. kayaknya berat, RT kelurahan, Oh, udah provinsi. kecil. Kecil ya? Iya, tapi kecil beda gitu ya. Kecil menurut Afif kecil, tapi menurut yang kayak umum gitu kayak berat gitu ya. Oke, oke. Pasti banyak kok jalur-jalur lain. Oke. Iya, ya. Mungkin Afifah nih mungkin berbicara tentang kehidupan ya. Kehidupan di terpisah gitu agak jauh gitu dari orang tua yang hidupnya di asrama gitu kan. Gimana sih apa namanya? Membagi apa suasana kehidupan gitu. Tinggal di asrama gitu yang mungkin bisa dibilang kan dari SD gitu ya, cukup lama. Bener gak sih? Bener ya? Oh iya, bener. Dari Iya. SD. Iya, itu gimana suasananya? Maksudnya kan suasana yang baru tentunya nggak semua orang tua ya kan? Oh, perlu perlu itu sih adaptasi ya awalnya. Terus juga kan ada jadwal-jadwal tersendiri ya, di mana kita harus jam sekian kita harus sekolah, setelah pulang sekolah kita harus istirahat, nanti latihan, nanti ada waktu isomanya, lanjut lagi latihan lagi, mungkin Sabtu Minggunya jadwal kita try out, latih tanding gitu, itu semuanya udah terjadwal sih. Juga lama-lama terbiasa, bisa kok kalau di
nggak beda jauh sih yang namanya tinggal di asrama sama di rumah, cuman mungkin lebih untuk waktunya kegiatannya apa-apa gitu lebih apa ya, tersusun gitu istilahnya kalau di Hmm, asrama itu. oke oke. Iya ya, lebih tersusun ya di asrama ya. Berarti udah biasa ya. Dan sekarang kan bisa dibilang situasi yang sekarang gitu ya pandemi. Nah ini kan sekarang tinggal di, Di Jawa Timur, di Blitar. nah ya kembali ke asal nih. Asal Iya iya. Oke, kalau misalnya apa namanya ada kompetisi berarti masih online ya sekarang? masih online, cuman udah mulai sekarang ini kan protokol kesehatan udah bisa ya, udah apa ya, udah banyak persyaratan lah, udah bisa vaksin dosis kedua, terus antigen itu udah mulai banyak turnamen offline. Kemarin juga terakhir udah ada 2 turnamen offline yang FIFA ikutin sih. Hmm, turnamen apa tuh? Turnamen catur di Pamekasan, senasional juga, terus sama yang terakhir kemarin di Banten, seprovinsi Banten. Oke, Itu udah sekarang bisa. udah tahap mana nih? Kemarin sih yang terakhir tuh nasional sama provinsi ya, tergantung eventnya apa gitu. Bukan, maksudnya apa namanya babak kualifikasi apa gitu? Oh, belum. Nanti baru November, insya Allah ada, antara Oktober November, insya Allah ada Porprov tingkat provinsi. Tingkat provinsi ya? Oke oke. Berarti tingkatannya tuh bisa dibilang itu dari awal itu apa ya? Kelurahan ya? Paling bawah tuh apa ya? Paling kecil sih ya. Cuma sekarang kebanyakan jarang sih ya kelurahan atau kecamatan itu. Paling kebanyakan tuh paling kecil sekabupaten kota lah. Kebanyakan. Buset, sudah kecil. Kecil Oke. tuh kalau buat Iya iya. mana. Iya kalau kota Jakarta tuh Jakarta jadi 5 ya, Jakarta Pusat, Timur, Barat, Selatan, Utara. Itu kecil dari mana ya? Oke oke. Oke, mungkin itu ya yang bisa apa ya, yang bisa disaringkan gitu. Mungkin dari Afifah sendiri nih, dari yang udah beberapa turnamen yang sudah dilewati gitu. Nah, ada nggak sih rasa apa ya, rasa ketika nggak mendapatkan sesuatu yang diinginkan gitu, misalnya hal juara gitu, putus asa gitu? Oh, iya pernah sih. Kayak kecewa banget kayak kemarin contohnya tuh pas prapon. Jadi sebelum pon kita kan ada babak kualifikasi lah istilahnya. Itu prapon. Nah kebetulan FIFA sama tim kan main di Bergu itu tidak lolos ke PON yang kemarin tahun 2021. Itu ya tentunya ya sedih, cuman sedih kecewa ya, cuman balik lagi, oh mungkin kurang berlatih atau memang kemampuan, ya memang kemampuan FIFA segitu, berarti ya sudah belajar ikhlas aja. Istilahnya kalau orang Jawa bilang harus legowo gitu. Oke oke, belajar ikhlas ya. Ikhlas sih ya sih. Oke oke. Itu satu hal itu aja atau ada lagi nih selain PON? Banyak? 2 kali sih ya. Oh 2 kali. Yang bikin apa ya, yang bikin nyeseknya tuh 2 kali. Dulu tahun 2016 tuh PON Jabar di Bandung ya. Mhm. Itu pas tuh perdana kali main prapon bawa provinsi Jatim. Itu kan udah bangga banget sih dari kecil, emang pengennya tuh bisa main PON gitu. Kodarullah ternyata nggak lolos di situ. Apa babak terakhir penentuan antara lolos atau nggak lolos, ternyata kalah, langsung ngelempar nggak lolos. Sudah kayak putus asa, itu udah kayak sedih, kayak rasanya udah apa ya, saking putus asanya tuh udah kayak pengen berhenti main catur aja gitu. Tapi ya balik lagi kan tujuannya kan emang, niatnya kan emang pengen cari prestasi, ya mungkin rezekinya nggak di situ, jadi masih ada kesempatan yang lain kan. Jadi uh, mungkin tahun depan ada lagi, ternyata ya gitu. Tahun 2018 pas 19 ya kemarin pas prapon itu nggak lolos juga, jadi 2 kali nih gagal di pon. Oke oke. Ya, intinya terus bersemangat lah ya, terus mencoba segala. Ya, Oke oke. Iya terus, dari Afifah nih, tadi mau nanya apa ya, lupa. Oke, dari Afifah nih, entar dulu, pikir dulu nggak usah deh. Lupa tuh tadi mau nanya apa. Udah kepikiran padahal. Oke, dari Afifah nih,
kan dari beberapa apa namanya turnamen nih yang bisa dibilang apa ya, ya bergengsi ya. Nah, Iya. kalau berarti udah tingkat nasional gitu ya? Udah ya? Udah, Oh udah ya. Berarti nanti untuk SEA Games bisa masuk ya? kalau si gamenya sendiri tuh ada ada tim pelatnasnya, udah ada pelatihannya dan kebetulan seleksinya nggak lolos buat ke si gamenya. Oh, oke oke. Iya ya. Iya. Mantap mantap. Ya nanti untuk, ke depannya untuk, tingkat provinsi itu aja sudah luar biasa. Untuk yang apa namanya, perwakilan dari kampus gitu ya, gitu. Nah, di suatu permainan gitu ya, di catur kan kita tahu sendiri itu, apa ya, berjam-jam ya dan ya ada durasi ini ya, apa namanya, pergantian pemain ya. Maksudnya Eh, setiap ininya, apa namanya, setiap ganti jalan gitu maksudnya. ya, ada. Nah ya, setiap ganti jalan gitu ya. Eee, ada nggak sih, hal yang paling, apa ya, dibilang lucu gitu, kocak dalam hal, ini, pada saat bertanding lah istilahnya, atau dalam saat ini? Kalau turnamen catur itu kan kategorinya macam-macam ya, ada catur cepat, kilat, standar. Nah, yang catur standar itu waktunya Nah tuh kalau Afifa sendiri apa? Catur apa? kita bisa main di 3 kategori itu, Oh, kayak tergantung ekspedisi ya berarti ya? ya, ya mirip-mirip Gila gitu. cepat cepat apa ini standar, Nah, reguler. Iya, itu yang banyak yang lucu kan, ah, kilat ya 3 menit, di bar 3 menit kita harus menyetur cepet-cepet, jadi sambil mikir, sambil mencet jam, kadang juga yang sambil buah caturnya jatuh-jatuhan gitu, terus juga belum lagi kalau kena klaim, jadi catur tuh kita bisa ngeklaim lawan, mhm, contohnya illegal move ya, langkahnya tuh kuda harus jalannya kan L ya, jalannya iya, lurus gitu tuh yang bikin lucu, kadang nggak ya lucu, terus ada-ada aja lah gitu. Kalau catur kilat tuh banyak kejadian-kejadiannya gitu. mmm, iya iya, itu di dalam, pertandingan ya, di dalam Iya. suatu match. Kalau di luarnya sendiri ada nggak? Oh ya, kalau yang lucu tuh ya gimana ya, nggak inget Ya sih. misalnya dalam hal apa ya, nggak bawa kostum gitu atau ketinggalan gitu terus, dalam peralatannya nggak ada ya, semua dalam lengkap ya? Jarang sih, soalnya kalau catur pasti banyak temennya, bisa saling pinjem itu tuh kalau catur gitu. Kalau masalah kostum catur nggak, yang penting sopan, nggak ada dress code khusus yang harus gimana gimana gitu. Oke dah, aman-aman ya Aman, berarti ya. pasti aman. Oke oke. Oke, terakhir ya, untuk pertanyaan terakhir mungkin, closing statement dari Afifa nih, yang mungkin bisa apa ya, simpulkan bahwa dari apa namanya, permainan sebuah catur, terus untuk catur sendiri secara keseluruhan dan menjadi atlet catur itu gimana? Oke, terima kasih ya, dalam waktu 30 detik lah kurang lebih. Jadi lebih ke tips triknya nih, jadi catur apa ya gimana? Iya boleh, dari awal catur dulu mungkin, kenapa yang ini, cara singkat aja. Intinya tuh latihan catur itu perlu ketekunan sama ketelitian ya, terus juga jangan lupa berdoa, terus kalau udah niat emang mulai dari awal catur ya harus kerja keras tentunya, terus juga jangan lupa persiapin mental, kalau kalah ya udah, kalau kalah ya udah biasa aja gitu, latihan lagi gitu. Jadi buat kedepannya ya harus tetap semangat sih, intinya kerja keras tuh nggak akan mengkhianati hasil. Asik. Oke oke, udah itu aja. Oh, udah cukup. Oke, terakhir ada sosial media yang ingin ini cantumkan? Boleh ya. Jadi bisa di follow IG-nya sama Ya. seperti nama Afifa Ayun. Iya, oke, Afifah Yun ya. Udah aja. Oke, terima kasih Afifah sudah bersedia hadir di video pada kesempatan kali ini ya. Sama-sama. Terima kasih juga, Andre. Iya, oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton ya. Dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tuliskan komentar yang ingin kalian sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat berjamaah. Wassalamualaikum.